Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Saputra dari Prodi PKSD 4C akan membahas sedikit tentang media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran? Di sini menurut Umar Malik, media pembelajaran itu sendiri dijelaskan bahwasanya hubungan komunikasi interaksi ini akan dapat berjalan dengan lancar dengan menggunakan sebuah media pembelajaran. Media merupakan sarana penyalur dari sumber kepada penerima sumber pembelajaran. Dalam proses komunikasi tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pasti ada hambatan apapun itu. Dalam proses pembelajaran ini ada beberapa hambatan, bisa saja dengan kurangnya daya ingat siswa ataupun cacatnya dari tubuh siswa ataupun waktu dan masih banyak lagi. Kemudian ada manfaat dan fungsi media. Media merupakan alat bantu yang paling besar manfaatnya bagi sebuah proses pembelajaran. Itu diantaranya yang pertama itu pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Mengatasi sifat pasif peserta didik, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi media. Di sini saya mengambil dari media visual. Apa sih itu media visual? Media yang punya unsur suara dan unsur gambar. Jenis media mempunyai kemampuan yang lebih baik. Media ini dibagi ke dalam audio visual diam, bersuara, film rangkaian bersuara, cetak, dan audio visual gerak dan audio visual gerak. Kemudian peranan media pembelajaran dalam pendidikan. Media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran karena informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Kemudian konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia bisa disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi. Kombinasi ini dapat berisi teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara. Teknologi saat ini bagaimanapun memungkinkan pendidik dan siswa untuk mengintegrasikan, menggabungkan dan berinteraksi dengan media yang jauh melampaui apa yang sebelumnya. Kemudian keunggulan yang dimiliki oleh multimedia interaktif sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan pembelajaran dengan menyimpan informasi yang baik. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran yang ditunjukkan bagi siswa dengan karakteristik pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, langsung ditunjukkan bagi domain pembelajaran efektif tertentu. Kemudian menghadirkan pembelajaran yang realistis dapat meningkatkan motivasi peserta didik menurut siswa agar lebih interaktif. Kegiatan pembelajaran lebih bersifat individual, memiliki konsistensi materi yang diberikan. Siswa mempunyai pengetahuan terdapat kecepatan belajar setiap individu. Kemudian ada LCLT yang dikemukakan oleh
Schiller pada tahun 1988. Ini penjabaran lebih detail dari teori belajar kognitif yang secara khusus menekankan pada keterbatasan kapasitas working memory. Di samping channel input, dual channel input dan active processing. Kemudian disarankan beberapa prinsip dalam mengintegrasikan objek multimedia. Itu yang pertama, ada jangan menampilkan lebih dari satu objek yang harus diobservasi dalam layar pada saat yang sama. Kemudian yang kedua, pengintegrasian objek multimedia harus komplementer satu dengan yang lain dan bersinkronisasi. Kemudian yang ketiga, ada objek yang memerlukan cognitive learning yang tinggi seperti diagram air, sebaiknya jangan diintegrasikan dengan objek yang lain. Kemudian ada prinsip multimedia. Tantangan kita adalah bagaimana agar ketika siswa belajar melalui multimedia, pembelajaran dapat mengurangi aktivitas extraneous processing, pengolahan aktif excess processing, dan meningkatkan aktivitas generatif processing. Kemudian ada beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia menurut Grant dan Brown. Itu yang pertama ada berbasis kertas, seperti contoh yaitu buku, majalah, brosur. Kemudian yang kedua ada berbasis cahaya. Contohnya yaitu transparansi. Kemudian yang ketiga ada berbasis suara, itu seperti CD player, tipe recorder. Kemudian ada radio. Kemudian yang keempat berbasis gambar bergerak. Nah, ini contohnya televisi, kemudian VCR, film. Kemudian yang kelima ada berbasis digital. Nah, ini contohnya adalah komputer.